Yue Shen, apa kamu sudah terbiasa tinggal di puncak Qingluan selama 3 bulan ini? Lagi pula, sebelumnya kamu selalu berlatih di bawah gunung. Tiba-tiba menjalani kehidupan seperti ini, menyapu setiap hari, kehidupan yang santai dan bebas. Mungkin kamu akan merasa bosan, kan? Terbiasa. Tentu saja aku terbiasa. Coba pikirkan. Aku tidak perlu bertarung setiap hari, tidak perlu merasa takut dan khawatir, hanya menyapu dan berjemur di bawah sinar matahari. Yang paling penting adalah, ada istri cantik yang menemaniku di sisiku, membawakan teh dan air dengan lembut. Kehidupan seperti ini bahkan lebih nyaman daripada menjadi dewa. Mulutmu manis sekali, tidak pernah serius sepanjang hari, tapi baguslah kalau kamu terbiasa. Aku khawatir kamu tidak terbiasa dengan kehidupan santai ini, dan berpikir kapan-kapan menemanimu jalan-jalan ke bawah gunung. Tidak perlu. Tidak perlu, selama ada kamu, aku tidak ingin kemana-mana. Lagi pula, aku rela menyapu setiap hari asalkan bisa menjagamu. Jika suatu hari aku harus meninggalkanmu, barulah aku benar-benar tidak terbiasa. Terbiasa itu bagus. Tunggu beberapa waktu lagi, aku akan menemanimu membiasakan diri dengan aturan tanah suci Kunlun, agar nanti saat kamu berjalan di tanah suci, tidak akan ditertawakan. Kakak gadis suci, gawat. Orang dari domain suci api datang. Mereka ada di luar gerbang puncak Qingluan. Bilang ingin melakukan uji tanding dengan murid Kunlun. Sikap mereka sangat keras kepala. Domain suci api, apa itu calon putra suci Xiaoyan yang mencari masalah sebelumnya? Kenapa dia datang lagi? Apa kali ini dia datang untuk sengaja mencari masalah? Sepertinya begitu. Domain suci api dan domain suci Kunlun kita memang selalu berselisih di antara murid dari dua domain suci. Juga seringkali karena wilayah dan masalah sumber daya, timbul konflik. Namun ada aturan antar domain suci agar tidak mudah berperang. Jadi pertandingan uji coba seperti ini menjadi cara kedua belah pihak menyelesaikan konflik, sekaligus mengadu kekuatan. Gawat, gawat, jangan-jangan ini mengincarku. Kalau benar-benar mencariku, bisakah aku menolak dengan kemampuanku yang pas-pasan? Bukankah aku cuma mengantar nyawa? Sudahlah. Tidak apa-apa, lagi pula. Uji tanding antar domain suci seperti ini, pada dasarnya dilakukan oleh putra dan gadis suci, atau murid inti yang maju. Kamu sekarang belum menjadi murid resmi domain suci Kunlun. Bahkan jika dia benar-benar mengincarmu, kamu punya alasan untuk menolak. Tidak ada yang bisa memaksamu. Sungguh. Syukurlah kalau begitu, karena aku tidak perlu maju sendiri, maka aku harus pergi menonton keramaian, melihat murid dari domain suci api ini. Sebenarnya seberapa hebat kemampuannya, juga melihat murid dari domain suci Kunlun kita, apakah bisa membuat kita bangga? Baik, kalau begitu kita pergi menonton bersama, sekalian melihat apa tujuan kedatangan domain suci api kali ini. Istriku, itu Xiaoyan, kan? Kelihatannya cukup sombong. Tapi kulihat auranya juga tidak terlalu hebat. Masih jauh di bawahmu. Jangan bicara sembarangan. Kekuatan Lin Yan tidak boleh diremehkan. Dia adalah salah satu murid paling berbakat di domain suci api. Kultivasinya sudah mencapai tahap suci menengah. Di generasi muda, dia dianggap sebagai yang terbaik. Tuan, kamu tidak boleh meremehkannya. Gadis suciku Yuelen, lama tidak berjumpa. Semoga kamu baik-baik saja. Hari ini aku membawa murid domain suci api kemari. Hanya ingin dengan murid domain suci Kunlun kalian melakukan uji tanding. Ingin melihat apakah domain suci Kunlun ini masih sama seperti dulu. Atau hanya punya nama kosong. Xiaoyan, hentikan kesombonganmu. Murid-murid domain suci Kunlun kami, mana bisa kau hina seenaknya. Jika ingin bertanding, silakan, kami akan melayani sampai akhir, akan kubuat kau tahu. Siapa yang sebenarnya hanya punya nama kosong, hanya kau, beraninya menantangku. Kulihat di domain suci Kunlun kalian, hanya Tuan Suci Xiuelu yang punya sedikit kemampuan. Sisanya hanyalah sekumpulan orang tidak berguna. Xiaoyan, kita bisa bertanding, tapi tolong bersikap sedikit hormat. Murid domain suci Kunlun, bukanlah orang yang bisa kau hina seenaknya. Karena ini uji tanding, maka ikuti aturannya. Pertandingan 1 lawan 1, yang kalah harus menyerah. Tidak boleh sampai melukai nyawa. Bagaimana? Setuju. Lakukan sesuai perkataan gadis suci Chu. Tapi, aku punya satu syarat. Jika domain suci api kami menang, kamu harus mengabulkan satu permintaanku. Permintaan apa? Katakan dengan jelas dulu. Jika permintaannya keterlaluan, aku tidak bisa setuju. Tenang saja,
Aku tidak akan mengajukan permintaan yang keterlaluan. Jika kami menang, kamu harus menemaniku bertanding berdua saja. Bagaimana? Aku sudah lama ingin melihat seberapa kuat kemampuan gadis suci Chu. Istriku, anak ini keterlaluan. Beraninya dia punya niat buruk padamu. Biar aku yang memberinya pelajaran. Jangan gegabah, aku tahu batasanku. Dia sengaja memprovokasi, ingin membuat kita marah. Kita tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya. Jika domain suci api kalian benar-benar bisa menang, aku bisa setuju untuk bertanding secara pribadi. Tapi jika kalian kalah, tolong bawa muridmu. Minta maaf kepada murid domain suci Kunlun kami, serta berjanji mulai sekarang tidak akan memprovokasi domain suci Kunlun lagi. Sepakat. Aku tidak percaya, murid domain suci api kami akan kalah dari domain suci Kunlun kalian. Semuanya, maju. Bertandinglah dengan mereka dulu. Istriku, menurutmu murid Kunlun kita bisa menang? Kulihat murid domain suci api itu. Auranya cukup kuat. Tenang saja, murid Kunlun kita juga tidak bisa diremehkan. Tonton saja dengan baik pertandingan ini, kita tidak akan kalah. Tapak api berkobar, rasakan ini. Pelindung Kunlun. Wah, tapak api berkobar ini luar biasa sekali. Tapi perisai pelindung Kunlun kita juga tidak mudah ditembus. Ilmu pedang Kunlun tidak. Hei, bahkan murid biasa Kunlun pun kau tak bisa kalahkan. Malu-maluin domain suci api saja. Semangat, pukulan yang bagus. Jangan teriak keras-keras. Adik seperguruan sudah berkembang pesat. Kamu kalah. Bagus, tak kusangka Kunlun punya murid seperti ini. Selanjutnya kulihat apa kalian masih bisa tertawa. Pertandingan berikutnya biar aku pasti akan mengalahkan murid Kunlun untuk memulihkan harga diri. Istriku, hebat sekali. Murid Kunlun kita hebat sekali. Jangan terlalu bangga. Xiaoyan belum turun tangan. Kekuatannya adalah yang paling menakutkan. Xiaoyan, di gunung belakang, Kunlun punya arena khusus untuk bertanding. Juga ada formasi pelindung. Lebih baik kita pindah ke arena, lalu lanjutkan pertandingan. Karena gadis suci Chu sudah berkata begitu, aku akan memberimu muka, tapi kuingatkan dari awal. Saat berada di arena, menang atau kalah bergantung pada kekuatan. Jangan salahkan aku jika tidak kenal ampun. Siapa takut? Ayo pergi ke arena, biar kulihatkan padamu kekuatan yang sesungguhnya. Pergi ke arena, biarkan mereka melihat kehebatan Kunlun. Ayo. Pasti akan membuat murid Kunlun berlutut menyerah. Ayo pergi ke arena. Hari ini Kunlun harus mengingat kehebatan domain suci api. Kataku, murid dari domain suci api kalian, ternyata cuma segini kemampuannya. Pertandingan pertama saja kalah begitu telak. Nanti setelah sampai di arena, mungkin akan dipukuli oleh murid Kunlun, sampai babak belur. Nanti jangan sampai menangis merengek ingin pulang ya. Jangan sombong kau di sini. Tadi itu hanya karena kami ceroboh. Nanti setelah di arena, pasti akan kutunjukkan kehebatanku padamu. Memukul murid Kunlun kalian sampai gigi rontok. Biar kau membayar harga atas perkataanmu tadi. Hembeh. Ye Shen, jangan banyak bicara. Uji tanding mengandalkan kekuatan. Bukan adu mulut. Lin Yan, atur murid-muridmu. Jika terus berdebat di sini, dan menunda waktu pertandingan, jangan salahkan domain suci Kunlun jika bertindak kasar. Diam kau. Orang tidak berguna. Apa gunanya adu mulut? Kalau punya kemampuan, di atas arena nanti, kalahkan murid Kunlun. Buktikan kehebatan domain suci api kita dengan kekuatan. Jangan mempermalukan diri di sini. Gadis suci Hu ternyata cukup tegas. Hanya saja kulihat bocah di sampingmu ini. Tidak punya tata krama. Aku tidak tahu kenapa gadis suci Chu harus membawa orang yang tidak tahu aturan ini di sisimu. Tidakkah kau takut mempermalukan domain suci Kunlun? Jangan bicara omong kosong di sini. Kenapa aku tidak tahu aturan? Aku menemani istriku. Apa urusannya denganmu? Justru kau yang selalu sombong dan arogan. Membawa murid ke tanah suci Kunlun untuk memprovokasi. Itulah yang sebenarnya tidak tahu aturan. Xiaoyan,
Yi Chen adalah orangku, bukan tempatmu untuk mengatur. Hari ini kita datang untuk bertanding, bukan untuk berdebat di sini. Jika kau terus sengaja memprovokasi, kulihat pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan. Baik, aku tidak akan perhitungan dengan kalian, tapi di atas arena nanti, akan kubuat kau tahu. Apa akibatnya memprovokasi domain suci api kami? Tuan Suci Kunlun, kali ini datang untuk menantang murid domain Suci Kunlun. Jika kalian kalah, aku bukan hanya menginginkan gelar sekte pertamamu, tapi juga nadi spiritual domain Suci Kunlun. Tinggal lihat apakah kau rela memberikannya. Selama kamu bisa menang, tidak ada yang tidak bisa kuberikan. Tapi jika domain Suci Api kalah, kompensasi apa yang akan kau berikan? Jika kali ini aku kalah, mulai saat ini kami menjadi bawahan domain Suci Kunlun. Bagaimana? Domain suci api dan domain suci Kunlun kita awalnya memang sudah menjadi musuh. Bahkan jika kau tidak mengusir Tang Chuan waktu itu, mereka akan tetap datang mencari masalah. Sekarang, aku umumkan pertandingan resmi dimulai. Para murid diharap bertanding dengan sportif. Jangan sampai bertarung mempertaruhkan nyawa. Kedua belah pihak sudah memasang taruhan besar. Mana mungkin tidak bertarung sekuat tenaga. Muridku, jangan membuat gurumu malu. Guru tenang saja, kali ini aku pasti akan membuat orang Kunlun kalah telak. Namaku Xiao Yan, aku adalah murid utama Tuan Suci Api. Kalian bisa bertarung denganku. Bisa dibilang itu adalah kehormatan bagi kalian. Orang ini sombong sekali, tapi sebagai murid dari Tuan Suci Api, dia memang punya modal untuk sombong. Hanya saja seorang murid, bahkan bukan putra suci. Apa yang perlu disombongkan? Lihat baik-baik. Aku akan pergi memberinya pelajaran. Siapa saja bisa bicara. Biar aku yang menghadapimu. Kau ingin mempermalukan dirimu sendiri. Akan kukabulkan. Hembeh, aku adalah murid inti Kunlun. Hari ini selama aku mengalahkanmu, aku berkesempatan untuk langsung naik menjadi putra suci. Kamu adalah batu loncatanku. Liu Changfeng ini benar-benar sombong. Sayangnya hanya pintar bicara. Kulihat Xiao Yan ini pasti 100 kali lebih kuat darinya. Masa sih? Meskipun Xiao Yan murid Tuan Suci, tapi kultivasinya seharusnya setara denganku dulu. Jangankan berhadapan dengan putra suci, bahkan melawan murid inti pun, seharusnya kemampuannya tak jauh beda. Terima pukulan ini. Kekuatan pukulan ini, bahkan kultivator inti emas pun sulit menahannya. Xiao Yan ini paling-paling hanya di tahap inti emas. Bagaimana dia bisa menahannya? Kuma segini. Apa kamu belum makan siang? Sebenarnya monster apa dia? Aku sudah mengeluarkan seluruh kekuatanku, tapi tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Biasanya bahkan 4 putra suci besar pun tidak bisa menahannya. Sangat membosankan. Kekuatanmu terlalu lemah. Kamu tidak pantas menjadi lawanku. Terima tapak penciptaan surga ini. Ah, Tuan Muda benar-benar tidak berdaya di tangannya. Kekuatan orang ini terlalu hebat. Tuan Muda adalah yang tak terkalahkan di generasinya. Dia bahkan tidak bisa mengalahkannya. Tadi saat dia menyerang, auranya langsung meningkat tajam, langsung mencapai ranah Naschen Soul. Jelas sekali dia menyembunyikan kekuatannya. Sepertinya anak ini berpura-pura lemah untuk mengalahkan yang kuat. Bukan hanya itu, bahkan aku tidak bisa melihat batas kekuatannya. Ini berarti Tuan Suci Api memberinya senjata andalan yang kuat. Ranah Naschen Soul mungkin bukan batas aslinya. Sama sekali tidak boleh lengah. Kalian semua jangan tertipu oleh luarnya saja. Untuk mengalahkan orang ini, mungkin hanya putra suci yang bisa melakukannya. Ternyata murid Kunlun, cuma segini saja kemampuannya. Meskipun anak ini sangat sombong, tapi kekuatannya memang sangat tangguh. Dia adalah seorang jenius langka, tidak boleh diremehkan. Perbedaan ranahnya terlalu besar, wajar jika tidak bisa menang. Benar-benar membosankan, sampah seperti ini maju menantang. Ternyata tak ada satupun yang bisa bertarung. Hembeh, kamu cuma mengalahkan satu murid inti rendahan domain suci Kunlun. Apa yang kau banggakan? Ranah kita tak jauh berbeda. Biar aku yang melawamu. Ada putra suci Lin Tianfan yang turun tangan. Kita pasti akan menang. Kakak senior Lin, semangat. Muridku ini, selama berlatih belakangan ini, sudah menguasai jurus 10.000 pedang tingkat 3, telah mencapai ranah puncak. Melawan seorang bocah Naschen Soul bukanlah masalah besar.
Cuma semut yang sedikit lebih kuat. Kau bisa jadi pemanasan untukku. Kuharap kau bisa bertahan lebih lama. Kekuatanmu cuma segini. Penggaris pembelah ombak api. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Orang ini kuat sekali. Apakah dia tokoh utamanya? Kenapa apinya bisa menghancurkan langit dan bumi? Sedangkan apiku cuma bisa buat menyalakan rokok. Putra suci ini biasanya bicara besar selangit. Saat bertarung malah jadi pengecut. Kalah tak terduga. Bagaimana mungkin? Muridku ternyata bisa kalah. Sebenarnya monster macam apa anak ini? Xiaoyan ini punya bakat langka dan sangat kuat. Meskipun Liu Changfeng dan Lin Tianfan bekerja sama, mereka juga tidak mungkin mengalahkannya. Tuan Suci Kunlun, murid domain Suci Kunlun kalian benar-benar lemah. Muridku yang hebat ini, bahkan belum menggunakan setengah kekuatannya. Putra suci kalian sudah tumbang. Apakah domain Suci Kunlun hanya punya sekumpulan sampah? Kamu cuma lebih kuat sedikit dari serangga tadi. Hanya itu kemampuanmu. Tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu. Berani menantangku. Aku akan bertaruh nyawa denganmu. Aku akan mengerahkan seluruh tenagaku. Hanya trik kecil. Beraninya pamer di depanku. Penggaris pembelah ombak api. Ah, muridku sayang. Tianfan. Tianfan. Hei, seni bela diri itu cukup sampai lawannya menyerah. Kenapa kau mencoba membunuhnya? Itu bukan salahku. Siapa suruh dia begitu lemah? Aku bahkan belum mengerahkan tenaga. Dia sudah tumbang. Salahkan saja dirinya yang terlalu lemah. Aku ingin melepaskannya, tapi kekuatanku tidak mengizinkan. Guru, maafkan aku. Aku telah membuatmu malu. Jangan bicara lagi. Turunlah dan obati lukamu. Guru, biarkan aku maju. Akan kubuat dia membayar atas kesombongannya hari ini. Pergilah. Ingat untuk tidak terlalu keras padanya baik, Guru. Yue Lain. Dia lumayan kuat. Apa kamu bisa mengalahkannya? Jangan memaksakan diri. Tenang saja. Sejak meminum teh gunung kabut waktu itu, kultivasiku sudah meningkat pesat. Menghadapinya bukan masalah. Kalau tidak bisa, cepatlah turun. Jangan sampai terluka. Gadis Susishu. Sudah lama ku dengar kau sangat cantik mempesona. Berparas sebagai bidadari. Hari ini melihatnya langsung. Pesonamu memang luar biasa. Pantas saja adik seperguruanku selalu memikirkanmu. Tapi aku sarankan kau turun saja. Kalau wajahmu terluka olehku nanti, kau tidak akan pantas lagi dengan adikku. Tang Xuan. Hanya dia. Tidak pantas untukku. Tang Xuan tidak pantas untukmu. Apa sekelompok pecundang ini yang pantas untukmu? Ku dengar. Kau ternyata bertunangan dengan seorang murid pelayan. Ini benar-benar sengaja menghina domain suci api. Hari ini akan kubuat kau tahu akibat menghina domain suci kami. Jangan banyak bicara. Seranglah. Orang ini telah melukai adik kandungku. Biar aku yang memberinya pelajaran. Mundurlah dulu, jarang-jarang orang keluarga Lin mau maju. Yue Lain, cepat turun. Pengecut dari domain suci api, beraninya berbuat onar di domain suci Kunlun. Hari ini aku, Putra Suci, akan memberimu pelajaran. Kusarankan kau siapkan pil pengembali jiwa. Takutnya kau tak bisa menahan seranganku nanti, dan jiwamu hancur. Hahaha, mulutmu pandai sekali bicara. Aku khawatir kau sama lemahnya seperti sampah yang tadi. Simpan saja pil pengembali jiwa itu untukmu sendiri. Tak perlu banyak bicara. Hari ini jika aku tidak menginjakmu di bawah kakiku, aku tidak pantas menjadi Putra Suci domain Kunlun.
Jurus pedang petir Lin Tianao ternyata berhasil menembus tingkat puncak, mencapai ranah kesempurnaan. Sama sekali tidak kalah dengan kultivator Soul Formation. Ada dia di sini. Xiao Yan pasti kalah. Benar sekali, kekuatan jurus pedang petir tingkat kesempurnaan sangatlah dahsyat. Jika kau merasa tidak sanggup, berlutut dan menyerahlah, supaya kau tidak perlu menderita. Dengan kekuatan segini berani menyuruhku berlutut dan menyerah. Kamulah yang harus berlutut. Karimati, berlututlah. Kekuatan petir ini, bahkan aku pun tidak berani sembarangan menghadapinya, hanya sombong sesaat. Akhirnya dia akan kalah. Putra suci luar biasa. Putra suci Tianao akan menang. Tidak heran dia adalah yang terkuat di antara 4 putra suci. Jika memenangkan pertarungan hari ini, aku bisa mengalahkan Xiao Yan, maka posisi kepala putra suci pasti akan menjadi milikku. Bagus. Ini bagaimana mungkin? Tadi aku hanya bermain-main denganmu saja. Apa kau pikir kau benar-benar lawanku? Hanya orang sepertimu yang punya sedikit kekuatan, yang pantas kupermainkan. Ranah Naschen Soul belum batas maksimal bocah ini. Benar mungkin kultivasi aslinya sudah mencapai Soul Formation. Dari 4 putra suci, tak ada yang bisa mengalahkannya. Melihat kau membuatku cukup terhibur. Akan kubiarkan kau mencoba jurus baru pamungkasku. Hahaha, inikah yang disebut putra suci domain Kunlun? Benar-benar seperti sekumpulan ayam kampung dan anjing tanah. Mudah sekali dikalahkan. Kunlun. Generasi muda di sekte kalian tak ada yang bisa diandalkan. Semuanya tidak akan bisa melawan Xiao Yan. Pertarungan hari ini, kalian kalah. Xiao Yan, jangan senang dulu. Aku hanya berada di peringkat kedua di antara semua putra suci. Meskipun kau mengalahkanku, kau belum tentu bisa menang melawan kepala putra suci kami. Dia bisa membuat monumen primal chaos, memancarkan cahaya ilahi 9 warna. Anak yang diberkati langit, aku tidak bisa menanggung dosa kalah dari domain suci api. Ye Shen, bukankah kau sangat hebat? Sekarang biarkan kau bertarung melawan Xiao Yan. Monster ini, jika kalah, itu adalah tanggung jawabmu. Monumen primal chaos memancarkan cahaya ilahi 9 warna, bahkan leluhur Kunlun kalian dulu hanya memancarkan cahaya ilahi 5 warna saja. Ternyata ada jenius seperti itu di domain suci Kunlun kalian. Oh, tak kusangka kalian punya kepala putra suci. Siapa kepala putra sucinya? Maju dan bertarunglah denganku. Biar aku lihat apakah kau cukup pantas untuk dihajar olehku. Dialah Ye Shen. Kekuatan bocah ini tidak bisa kau bayangkan. Bahkan jika 3 putra suci domain suci kami bekerja sama, tidak ada yang bisa melukainya sedikit pun. Aku. Benar. Itu kamu, cepat naik dan menangkan semuanya untuk domain suci Kunlun. Astaga, ini benar-benar menjebak. Kalian saja tidak bisa mengalahkan jenius monster ini. Kalian menyuruhku bertarung. Bukankah ini sama saja mengirimku mati? Kakak, dialah orangnya. Waktu itu dia entah menggunakan senjata sakti apa, menyerang guruku, menyebabkan guruku terluka parah. Kali ini kau harus memberinya pelajaran. Ini adalah kepala putra suci kami, yang tak tertandingi di domain suci Kunlun, Ye Shen. Dia cukup menggunakan tangannya saja untuk menghancurkanmu berkeping-keping. Hei, kau boleh sombong, tapi jangan bawa-bawa aku. Hahaha, sekelompok sampah. Apa hebatnya memujinya sampai ke langit, jika dia tidak bisa bertahan 1 jurus pun dari tanganku. Domain suci Kunlun hari ini kalah mereka bicara omong kosong. Jangan dianggap serius. Mana mungkin aku punya kemampuan bertarung denganmu, apalagi mewakili domain suci Kunlun. Kami tidak bicara sembarangan. Hari itu, aku, putra suci Shen, dan putra suci Ning bekerja sama, tapi tidak bisa melukai sehelai rambutmu pun. Benar kekuatan Ye Shen tak tertandingi oleh kami. Kami bukan lawannya. Hari itu semua tetua domain suci juga ada di sana. Mereka bisa bersaksi. Ye Shen,
Karena kami sekarang tak bisa menandingimu, kami meminjam tangan orang ini untuk menyingkirkanmu. Sekarang tamatlah riwayat Jeshen. Mungkin tak akan ada lagi yang bisa melindunginya. Keberuntungan pasti akan habis pada akhirnya. Hari ini dia mungkin tidak bisa lolos dari malapetaka. Ini tidak pantas. Meskipun Yishen punya bakat langka, dia pada akhirnya hanya kultivator kondensasi Qi. Benar, mempertaruhkan wajah dan masa depan sekte padanya. Bukankah itu terlalu main-main? Hahaha, Tuan Suci Kunlun, apakah sekte kalian kehabisan orang? Bisa-bisanya menyuruh sampah kondensasi Qi untuk naik dan bertarung dengan muridku, bocah yang tak punya akar spiritual. Sungguh buta kekuatannya, apalagi muridmu, bahkan kau sendiri di depannya, dia bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Guru, kekuatan domain suci Kunlun memang lemah, tapi kemampuan mulut mereka sungguh hebat. Bukankah katanya dia punya bakat jenius? Akan kucoba sedalam apa kemampuannya. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku cuma seorang murid pelayan. Mana ada bakat jenius? Punya bakat jenius atau tidak? Akan ku ketahui setelah ku coba. Bahkan jika kau bukan anak emas langit, hari ini kau juga tidak bisa lari. Tapi sudah kubilang sebelumnya, jika aku tidak bisa mengontrol kekuatanku, dan membuat jiwamu hancur lebur, jangan salahkan aku jika tidak kenal ampun. Tunggu. Bolehkah aku menyerah? Hahaha, belum bertarung sudah menyerah. Benar-benar memalukan. Sepertinya domain suci Kunlun kalian. Semuanya adalah kumpulan pengecut. Lebih baik kehilangan muka daripada kehilangan nyawa. Sudah tahu tidak bisa menang, malah memukul batu dengan telur. Bukankah itu bodoh namanya? Tapi aku menyerah bukan berarti domain suci yang kalah. Karena aku sama sekali tak bisa mewakili domain suci. Yeshen, wajah domain suci kita telah kau hancurkan. Tidakkah kau tahu? Begitu di atas arena, kau hanya bisa bertarung. Tidak ada yang namanya menyerah. Saat kau berdiri di atas sana, itu berarti mewakili domain suci kami. Benar jika kau takut dan menyerah, bertarung mati. Tidak bertarung pun mati. Pilihlah salah satu cara matimu. Sekarang tamatlah riwayatku. Mau tidak mau aku pasti mati. Jangan banyak bicara. Hari ini, mau bertarung atau tidak, kau tetap harus bertarung. Tunggu sebentar. Apa yang mau kau lakukan? Hei anak muda, buat apa main pukul dan bunuh? Kita harus mengutamakan kedamaian karena ini uji tanding. Kita tidak harus bertarungkan. Bandingkan musik, catur, kaligrafi atau melukis. Itu juga bisa kan? Apa kau sedang melawak? Benua Squanling menghormati seni bela diri. Kau malah ingin membandingkan omong kosong itu. Lihat bagaimana hari ini aku akan menghancurkanmu. Astaga, kau tidak masuk akal. Tinju adalah satu-satunya akal yang masuk. Sudahlah. Meskipun harus mati dengan bermartabat. Jurus api, bakarlah di sini. Ah, menakjubkan. Yeshen ternyata tidak apa-apa. Bagaimana mungkin? Bahkan tidak bisa mengalahkan sampah kondensasi Qi di sekujur tubuhnya. Tidak ada aura inti emas sedikit pun. Padahal tadi aku jelas menggunakan hampir 70% tenagaku, mengumpulkan kekuatan api yang membara dan menebasnya. Ternyata tidak melukainya sedikit pun. Percikan api merah yang menyala di sekujur tubuhnya tadi, ternyata adalah api surgawi peringkat kedua. Api penelan kekosongan. Sifat api surgawi ini sangat buas, dan daya hancurnya sangat luar biasa. Kultivator tahap formasi jiwa biasa pun tidak berani sembarangan menyentuhnya. Bagaimana bisa ditaklukkan oleh kultivator tahap kondensasi Qi? Bahkan aku yang telah berkultivasi ribuan tahun, dan mengendalikan banyak api surgawi, juga tidak berani gegabah menyerap api ini. Bukan hanya itu. Saat dia menahan serangan muridku tadi, fluktuasi energi spiritual yang mengalir di sekujur tubuhnya, sepertinya adalah teknik tingkat dewa yang telah hilang selama puluhan ribu tahun. Keberuntungan sebesar teknik Feng Jue ini, bagaimana bisa jatuh ke tangan seorang murid kondensasi Qi? Ada apa ini? Bukankah tadi kalian semua bilang dia sangat hebat, murid jenius dari domain suci api? Kenapa hanya dengan satu kibasan tanganku, langsung terdesak mundur? Jangan-jangan keberuntunganku sedang sangat bagus. Sepertinya kau lebih kuat dari para sampah lemah sebelumnya. Tapi, justru begini baru menarik. Kalau tidak, seluruh kemampuanku ini, bahkan tidak ada kesempatan untuk ditunjukkan, itu akan sangat membosankan. Kebetulan, akan kubiarkan kau merasakan hasil kultivasiku selama 100 tahun. Teknik tingkat surga yang berhasil kukuasai. Hari ini akan kubuat kau tahu perbedaan antara seorang jenius dan sampah.
Anak ini ternyata bisa menguasai teknik tingkat surga sampai tahap sempurna. Ini tidak mungkin. Kesulitan mempelajari teknik tingkat surga sama seperti memanjat ke langit. Sampah-sampah sebelumnya itu, bahkan tidak pantas membuatku mengerahkan seluruh kekuatanku. Tapi kau lumayan juga kemampuannya. Kau berhak membuatku menggunakan kekuatan penuh kul. Tapi kuingatkan padamu, saat aku mengeluarkan teratai api kemarahan Buddha, itulah saat kematianmu. Astaga! Bukankah uji tanding ini cukup sampai batas tertentu saja? Benar-benar tidak perlu mengeluarkan seluruh kekuatan. Kan, aku sangat lemah. Kultivasiku baru tahap kondensasi Ki. Kau malah mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadapiku. Bukankah ini berlebihan? Terlalu menindas orang. Wah, teratai api kemarahan Buddha. Mungkinkah ini jurus yang menghancurkan sekte Yunlan saat itu? Jangan-jangan kehancuran sekte Yunlan saat itu adalah ulahnya. Putri, apa kau tahu asal-usul teknik tingkat surga ini? Dan juga teratai api kemarahan Buddha itu terdengar sangat menakutkan. Sebenarnya seberapa besar kekuatannya? Dulu, sekte Yunlan adalah sekte nomor 1 di Kekaisaran Shenyu kita. Kekuatannya sangat besar, jumlah muridnya banyak, sangat terkenal di seluruh benua Squanling. Di dalam sekte bahkan ada banyak kultivator tahap formasi jiwa yang berjaga. Namun kabarnya, Xiaoyan ini dulu pernah bertunangan dengan gadis suci dari sekte Yunlan. Tapi pertunangannya dibatalkan di depan umum oleh gadis suci. Bukan hanya itu, demi mempermalukannya, gadis suci bahkan memerintahkan untuk menghabisi seluruh klannya. Xiaoyan demi membalas dendam, menyembunyikan identitasnya dan dengan susah payah berkultivasi selama 100 tahun. 3 kali dia mendaki ke sekte Yunlan. 2 kali pertama dia pulang dengan kekalahan telak dan bahkan terluka parah. Namun pada kali terakhir, dia menggunakan teratai api kemarahan Buddha ini, langsung memusnahkan seluruh sekte Yunlan. Tidak ada yang selamat. Tapi apakah kekuatan teratai api kemarahan Buddha ini benar-benar sebesar itu? Bisa menghancurkan sekte papan atas sepenuhnya. Ini terlalu mengerikan. Kekuatannya tidak terbatas. Pada pertarungan saat itu, langit dan bumi berubah warna. Cahaya api membumbung ke langit. Semua orang di sekte Yunlan tidak ada yang selamat. Seluruh sekte bahkan diratakan dengan tanah. Sejauh mata memandang, hanya terlihat kehancuran. Bahkan satu prasasti utuh pun tidak bisa ditemukan. Terlihat betapa dahsyatnya daya hancur teratai api kemarahan Buddha ini. Dengan jurus sekuat ini, Ye Shen sepertinya pasti akan mati. Dia hanyalah murid kondensasi Qi. bagaimana mungkin bisa menahan serangan teratai api kemarahan Buddha ini? Tanah suci Kunlun kita hari ini sepertinya akan kalah telak. Ye Shen sepertinya akan terbakar oleh teratai api ini sampai tidak tersisa. Bahkan tidak punya kesempatan untuk reinkarnasi. Teratai api kemarahan Buddha sangatlah kuat. Kekuatannya luar biasa besar. Semuanya cepat berdiri menjauh sedikit agar tidak terkena dampaknya. Kalau tidak, bahkan kultivator tahap inti emas pun akan terbakar oleh api ini. Terimalah seranganku. Teratai api kemarahan Buddha bisa mati di bawah jurus andalanku. Juga merupakan suatu kehormatan bagimu. Kau seharusnya merasa beruntung, benar melihat seluruh benua Xuanling. Di antara orang-orang seangkatan Xiaoyan, tidak ada satupun yang bisa menahan jurus ini. Teratai api kemarahan Buddha. Ha! Xiaoyan, kau jangan mengecewakanku. Pastikan untuk membunuh Ye Shen ini. Selama dia mati, posisi kepala putra suci di tanah suci Kunlun pasti akan menjadi milikku. Saat itu tiba, Yan Ruyu juga akan memandangku dengan takjub. Ye Chen bisa dengan status orang biasa mencapai posisinya hari ini. Sudah sangat tidak mudah. Sayangnya dia bertemu dengan Xiaoyan. Bisa mati di tangan jenius langka seperti Xiaoyan. Tidak sia-sialah dia hidup di dunia ini. Ye Shen, selama kau mati, Ruyu akan menjadi milikku. Sampah kondensasi Qi sepertimu mana pantas mendapatkan perhatian Ruyu. Hari ini adalah hari kematianmu, Xiaoyan. Karena ini adalah uji tanding dua sekte, tidak pantas untuk sampai membunuh. Sisakan satu tarikan napas untuknya, jangan bunuh dia. Anak ini masih ada gunanya jika dibiarkan hidup. Api penelan kekosongan di tubuhnya adalah harta karun peringkat kedua di daftar api surgawi. Diberikan kepada sampah kondensasi Qi sepertinya. Benar-benar menyia-nyiakan harta berharga. Api surgawi seperti ini, hanya aku yang pantas memilikinya. Tunggu uji tanding selesai. Aku akan mencari cara merebut api penelan kekosongan itu.
Baik, guru. Murid mengerti. Aku tidak akan membunuhnya, tapi aku akan menghancurkan meridiannya dan mematahkan keempat anggota tubuhnya, menjadikannya orang cacat sepenuhnya, agar selamanya dia hanya bisa ditindas orang lain. Pertarungan ini, domain suci api kita, pasti akan berada di atas domain suci Kunlun. Biarkan semua orang tahu. Kehebatan domain suci api kita. Bukankah tadi mereka membual sangat hebat? Katanya teratai api ini bisa membunuh kultivator formasi jiwa, dan meratakan wilayah sejauh 100 mil. Kenapa aku merasa teratai api ini tidak ada kekuatannya? Malah terasa cukup hangat. Sudahlah. Hidup atau mati, bertarung saja dulu, menang sih sudah pasti tidak bisa, tapi setidaknya bisa mati berdiri. Tidak boleh membiarkan mereka meremehkanku, tidak boleh mencoreng wajah domain suci Kunlun. Hembeh, berani menyambut teratai apiku, benar-benar cari mati, sampah yang tidak tahu diri. Hari ini akan kubuat kau menjadi abu. Gawat. Anak Ye Chen ini sepertinya pasti mati. Bagaimana dia bisa sebegitu gegabahnya? Dia malah sengaja menerima teratai api kemarahan Buddha. Ini sama saja dengan mengantar nyawa. Walaupun kultivasi anak ini rendah, dia sebenarnya punya potensi. Sayangnya dia bertemu dengan jenius tiada tara seperti Xiaoyan. Bakat sehebat apapun tidak ada gunanya. Biarpun dia harus mati di sini hari ini, posisi putra suci pada akhirnya adalah milikku. Hahaha, Ye Chen si sampah ini akhirnya akan tamat. Ini sepertinya tidak sehebat yang dia bilang. Cuma segini teratai api kemarahan Buddha yang katanya bisa membunuh kultivator formasi jiwa. Kulihat ini hanya gaya kosong saja, bahkan tidak bisa mengalahkan api kecilku. Seranganmu barusan itu untuk menggaruk gatal ya, tenaganya terlalu lemah. Gunakan lebih banyak tenaga lagi, kalau tidak, aku bahkan tidak merasakan sakit. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa tidak terluka sama sekali? Bagaimana teratai api kemarahan Buddhaku bisa dengan mudah kau jinakkan? Jurus tadi Xiaoyan sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan jika kultivator formasi jiwa terkena serangannya, pasti akan hangus terkelupas kulitnya, dan terluka parah. Bagaimana anak ini bisa tidak terluka sedikit pun? Anak ini pasti membawa senjata pelindung sakti di tubuhnya. Pasti begitu. Kalau tidak, sampah kondensasi Ki sepertinya sama sekali tidak mungkin bisa menahan serangan teratai api kemarahan Buddha. Oh, ternyata begitu. Pakai senjata abadi untuk curang. Apa hebatnya? Tapi aku juga punya senjata abadi. Akan kugunakan senjata abadi kuno ini untuk menghancurkanmu berkeping-keping. Penggaris Kuan Zong. Ini adalah pusaka andalan domain suci api. Kekuatan senjata abadi kuno ini tidak terbatas. Jangankan bocah ini hanya bawa satu senjata abadi, biarpun 10 atau 8, pasti akan dihancurkan menjadi abu oleh penggaris Kuan Zong ini. Yang benar saja, datang lagi. Tidak ada habisnya ya. Tidakkah kau bisa memberiku kesempatan untuk bernapas? Ini sama sekali tidak ada kekuatannya, sangat ringan. Seperti memegang tongkat kayu biasa. Ini juga dibilang senjata abadi. Senjata abadi dari domain suci api kalian ini. Jangan-jangan barang palsu kualitas rendah. Ini sebenarnya kau ini monster apa? Serangan terkuatku dengan memegang senjata abadi. Ternyata kau tangkap dengan tangan kosong. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin sampah kondensasi Ki bisa sekuat ini? Aku tidak terima. Aku tidak terima. Bagaimana situasinya ini? Aku belum mengerahkan tenaga. Dia sudah tumbang. Jenius dari domain suci api, kalian cuma segini levelnya. Senjata abadi omong kosong. Sama sekali tidak berguna. Jangan-jangan kalian beli barang palsu. Senjata abadi ini, jangan-jangan barang tiruan yang dibeli di Taobao. Kualitasnya jelek sekali. Perlukah aku telepon ke 315? Lapor ke asosiasi konsumen. Biar mereka kembalikan uangmu. Hei. Bagaimana kalau kita hentikan saja sampai di sini? Anggap saja kita seri. Bagaimana? Kulihat kemampuanmu tak seberapa tapi amarahmu besar. Jika dilanjutkan, kau malah akan mati karena kemarahanmu sendiri. Tutup mulut. Aku, Xiaoyan. Biarpun harus mati, tak akan pernah kalah darimu. Dari sampah kondensasi Ki sepertimu. Benar-benar tidak ada habisnya. Kau benar-benar mengira aku gampang ditindas ya? Harimau diam, kau kira kucing sakit ya? Karena kau bersikeras mencari mati, maka aku akan mengabulkannya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Serangan terakhirku ini masih bisa kau tahan. Api surgawi penggaris Heng. Akan kugunakan penggaris Kuan Song.
senjata suci kuno ini, untuk mengeluarkan 100% kekuatan. Bahkan jika kau berada di puncak formasi jiwa, dan memiliki pelindung senjata abadi, kau tetap harus mati. Hari ini dengan buku tanpa kata dan ilmu pedang. Fen Jue. Ini tidak mungkin. Xiao Yan ternyata kalah. Dan kalah dengan sangat telak. Kulihat kau benar-benar tidak tahu betapa lemahnya dirimu. Apa itu penggaris kuno api surgawi? Kedengarannya saja yang hebat. Hasilnya, bahkan korek apiku, Fen Jue, saja tidak bisa dikalahkan. Masih berani sombong di depanku. Ye Shen menang. Domain suci Kunlun kita menang. Ye Shen terlalu hebat. Seorang murid kondensasi Qi ternyata mengalahkan jenius dari domain suci api. Sangat luar biasa. Bakat anak ini adalah yang paling tinggi yang pernah kulihat. Dalam ribuan tahun kultivasiku, bahkan para jenius langka di zaman kuno sekalipun, sepertinya tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika membiarkan anak ini terus berkembang, domain suci api kita sepertinya tidak akan pernah tenang. Bahkan bisa dihancurkan olehnya. Anak ini harus dilenyapkan. Hari ini, biarpun harus berperang dengan domain suci Kunlun, aku harus membunuhnya, dan merebut api surgawi serta teknik dari tubuhnya. Huo Ruli, apa yang kau lakukan? Ini adalah uji tanding dua sekte. Pemenangnya sudah ditentukan. Beraninya menyerang murid domain suci Kunlun kami di depan umum. Kau sungguh terlalu keterlaluan. Apa yang kulakukan? Anak ini mencuri api suci pusaka domain suci api kami. Hari ini aku akan membawanya kembali ke domain suci api, untuk diinterogasi dengan ketat. Aku mencuri api suci dari domain kalian. Jangan bicara sembarangan. Api milikku ini jelas-jelas adalah api kecil yang ditinggalkan guruku untukku. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan domain suci api kalian. Kau tidak boleh menuduh sembarangan. Mencuri api suci domain suci apimu. Konyol. Ye Chen hanyalah murid tahap kondensasi Qi. Kultivasinya rendah. Bahkan gerbang domain suci api kalian saja tidak bisa dia masuki. Bagaimana bisa mencuri api suci pelindung domain suci api kalian? Lagi pula, apa kau tahu siapa gurunya? Ye Chen adalah murid langsung dari Master Tai Er. Api di tubuhnya adalah pemberian dari Master Tai Er. Beraninya kau memfitnahnya di sini. Orang ini jelas-jelas hanya kultivator kondensasi Qi, tapi bisa menahan kekuatan penuh dari muridku. Dia juga memiliki senjata abadi dan teknik tingkat dewa. Dia bukan orang biasa. Dia bilang dirinya adalah murid Master Tai Er. Maka sudah pasti, apakah ada kemungkinan senjata abadi dan teknik ini semuanya adalah curian dari warisan Master Tai Er. Anak ini dari awal sampai akhir adalah seorang pencuri. Kembalikan, senjata abadi apa? Di tubuhku ini tidak ada apa-apa, hanya ada api kecil ini saja. Jelas-jelas muridmu yang terlalu lemah dan tidak bisa mengalahkanku. Lalu kau mencari alasan untuk memfitnahku. Dan juga, Pak Tua Tai Er itu, walaupun kemampuannya biasa saja, dan biasanya juga suka bermalas-malasan, tapi dia memang benar guruku, 100% asli. Aku tidak berbohong, dan juga tidak mencuri warisannya. Masih berani berdalih. Sehebat apa Master Tai Er itu? Kekuatannya luar biasa. Bagaimana mungkin mendidik murid yang baru tahap kondensasi Qi? Kau pasti memanfaatkan saat dia naik ke alam abadi. Diam-diam merebut guanya, mencuri senjata abadi dan tekniknya. Makanya kau punya kekuatan seperti sekarang ini. Jangan banyak omong kosong. Cepat serahkan api penelan kekosongan di tubuhmu. Kalau tidak, hari ini aku akan meratakan domain suci Kunlun, dan membiarkan semua orang mati bersamamu. Tuan Suci Api, kau ini merampok. Ye Shen adalah murid dari domain suci Kunlun kami. Barang di tubuhnya adalah milik domain suci Kunlun kami. Ingin merebutnya dengan paksa. Lewati aku dulu. Api penelan kekosongan sudah seharusnya menjadi milik domain suci api. Domain suci Kunlun kalian, sama sekali tidak pantas memiliki harta ini. Jika kalian tidak mau menyerahkannya, maka jangan salahkan aku jika tidak sungkan. Aura yang sangat kuat. Inikah kekuatan Tuan Suci Api? Sangat mengerikan. Aku merasa tubuhku akan hancur oleh tekanan ini. Rasanya seluruh tubuhku akan meleleh. Keberuntungan bagus Shen. Hari ini benar-benar telah berakhir. Tuan Suci Api berniat membunuh dan ingin merampok harta karunnya. Jika tidak ditangani dengan baik, sepertinya domain suci Kunlun kita akan musnah.
Kekuatan orang ini ternyata sekuat ini. Jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Tuan Suci Api telah menguasai teknik tingkat dewa, jurus pemusnah surga Ventian, sampai tahap 10 sempurna. Kekuatannya tak terukur. Bisa dibilang tak tertandingi di bawah tahap kesengsaraan. Pantas saja orang ini berani sesombong itu. Berani memprovokasi domain suci Kunlun di depan umum. Tuan Suci Kunlun, kau benar-benar ingin berperang denganku. Jika kau tahu diri, cepat serahkan Jie Shen. Berikan api penelan kekosongan itu padaku. Kalau tidak, seluruh domain suci Kunlun kalian akan menjadi abu. Tak satu pun selamat. Kultivasiku memang lebih lemah darimu. Aku juga tahu jika kita berperang, domain suci Kunlun akan menderita kerugian besar. Tapi jika kau ingin merampok api surgawi secara paksa, aku akan melindungi murid domain suci Kunlun, dan melindungi Ye Shen. Jika ingin berperang, majulah. Kami para murid Tanah Suci Kunlun, semuanya adalah pria berdarah besi. Biarpun harus mati, kami tidak akan pernah menundukkan kepala padamu. Pak Tua Api ini benar-benar tidak tahu malu ya. Bahkan api kecil di tanganku saja dia rakus. Sampai segitunyakah? Tapi melihat auranya, dia benar-benar berniat memusnahkan Tanah Suci Kunlun, hanya untuk merebut api kecilku ini. Api kecil ini bagiku cuma seperti korek api. Apa dia harus bersusah payah begini? Istriku, kau tidak pernah meninggalkanku. Di saat aku paling terpuruk pun kau tidak menyerah padaku. Aku tidak bisa membiarkan bajingan tua ini menghancurkan rumahku. Tidak bisa membiarkan Yuelin dan para murid Tanah Suci Kunlun terluka. Sebagai kultivator, kenapa harus takut berperang? Bersumpah mati melindungi domain suci Kunlun. Bersumpah mati melindungi Ye Shen. Serahkan api surgawi. Akan kuampuni nyawa kalian. Kalau tidak, aku akan meratakan domain suci Kunlun. Sialan. Kau ini kakek tua yang tidak merokok. Buat apa butuh korek api? Bukannya ini cuma api kecil. Kalau kau mau api ini, ambil saja sana. Jangan sedikit-sedikit mau perang. Melukai kedamaian itu tidak bagus. Nak, kau rupanya tahu diri. Kau rela menggunakan nyawamu sendiri untuk menukar keselamatan seluruh domain suci Kunlun. Untuk hal ini aku cukup kagum padamu karena begitu. Api penelan kekosongan ini aku terima. Ingat, jangan pernah melawan. Kalau tidak, bukan hanya kau yang mati, seluruh domain suci Kunlun akan ikut terkubur bersamamu. Kita tidak perlu takut padanya. Walaupun kekuatannya besar, kami akan bertarung berdampingan denganmu. Jangan pernah serahkan api surgawi. Nanti kau akan dalam bahaya. Kuncinya, kau sama sekali tidak perlu takut padanya. Bahkan Xiaoyan saja bisa kau kalahkan. Masa takut dengan Tuan Suci Api ini? Bagaimana kau bisa dengan mudah setuju menyerahkan api surgawi? Tidak masalah, api ini bagiku, karena aku tidak merokok. Menyimpannya juga tidak berguna, daripada kau berisik terus di sini setiap hari. Api surgawi itu adalah harta tertinggi. Bagaimana bisa di matanya hanya menjadi korek api? Sudahlah. Diberitahu pun kalian tidak akan mengerti. Pokoknya, siapapun yang mau api ini, ambil saja. Bagiku ini tidak ada gunanya sama sekali. Bagus karena kau sangat tahu diri. Aku tidak akan sungkan. Tidak heran ini adalah peringkat kedua di daftar api surgawi. Api penelan kekosongan, kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan aku yang berkultivasi ribuan tahun dan menguasai banyak api surgawi, juga bisa terbakar olehnya. Hari ini aku tidak percaya aku tidak bisa. Api penelan kekosongan ini harus kudapatkan. Selama aku bisa mendapatkannya, aku bisa menembus batasan ranah kultivasiku, menjadi tokoh terkuat di dunia kultivasi. Rasa sakit kecil ini tidak ada apa-apanya. Sebenarnya ada apa ini? Dalam keadaan dia benar-benar sukarela, tanpa ada perlawanan sedikit pun. Kenapa api penelan kekosongan ini tidak bereaksi? Kenapa tidak mau melepaskan diri dari tubuhnya, dan datang kepadaku? Hei! Kau bisa tidak sih? Sudah selama ini, kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Kau ini bisa merebut api surgawi atau tidak? Kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Nanti aku cari orang lain untuk membantumu. Beraninya meragukan kemampuanku. Aku sudah berkultivasi 1000 tahun. Sudah merebut api surgawi tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin tidak bisa? Bagus sekali. Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi. Bertahanlah sedikit lagi, api penelan kekosongan ini akan sepenuhnya menjadi milikku. Saat itu tiba, aku akan menjadi yang terkuat di dunia kultivasi. Tidak ada yang bisa menandingiku. Api penelan kekosongan yang kucari dengan susah payah selama ribuan tahun, akhirnya menjadi milikku. Dengan api penelan kekosongan ini,
Aku akan bisa menembus tahap kesengsaraan, naik ke alam abadi, menjadi dewa yang sesungguhnya. Selamat, kau berhasil mendapatkan korek api permanen. Kuharap kau bisa menjaganya baik-baik, jangan sampai suatu hari kau membakar dirimu sendiri. Kau ternyata tidak mati. Api surgawi itu terikat dengan nyawa inangnya. Jika api surgawi terpisah dari inangnya, kultivasi inangnya pasti akan hancur lebur, dan langsung mati di tempat. Bagaimana kau bisa tidak apa-apa? Apa maksudnya ini? Kau merampok korek api dariku. Kenapa aku harus mati? Kau ini kakek-kakek yang otakmu rusak karena kebanyakan main api ya. Aku kan tidak hidup bergantung pada api kecil ini. Ini cuma alat saja kok. Api surgawi lepas dari inangnya pasti akan mati. Tapi Yishen ternyata tidak terluka sedikit pun. Ini benar-benar melanggar akal sehat di dunia kultivasi. Asalkan api surgawi lepas dari inang, pasti akan mati. Meridian putus, dan Tian meledak. Kau ternyata sama sekali tidak apa-apa. Kau ini monster jenis apa? Aku ini kan bukan siluman korek api, yang hidup bergantung pada api kecil ini. Atas dasar apa kalau apinya hilang? Aku harus mati. Kakek, kau setiap hari bermain api. Sepertinya otakmu sudah rusak karena itu ya, keparat. Beraninya kau menghina guruku. Benar-benar tidak tahu diri. Apa kau tidak takut domain suci api kami? Mengerahkan semua kekuatan, meratakan domain suci Kunlun kalian, dan membuat kalian semua mati, terkubur bersamamu. Tadi sih cukup takut. Lagi pula kalian menang jumlah dan kekuatan, dan semuanya membual sampai ke langit. Tapi melihat kakek ini, merampok api kecil yang seperti korek api saja, senangnya sampai keluar gelembung inggus. Terlihat seperti orang udik yang tidak pernah melihat dunia luar. Tiba-tiba saja aku tidak merasa takut lagi, malah terasa sedikit lucu. Karena kau belum mati, maka aku akan mengantarmu ke alam baka dengan tanganku sendiri. Karena kau bisa terlepas dari api surgawi dan tidak mati, itu berarti di tubuhmu masih ada lebih dari satu api surgawi. Hari ini aku akan membunuhmu dulu, lalu perlahan merebut api surgawi yang tersisa di tubuhmu. Akan kubuat kau mati tanpa tempat pemakaman. Pak Tua Api, kau tidak menepati janji. Yi Chen sudah dengan sukarela menyerahkan api surgawi. Kau malah masih ingin membunuhnya. Tindakan yang sangat keji dan tak bisa dipercaya ini. Sama saja dengan menggali kuburanmu sendiri. Apa kau tidak takut dihukum oleh langit, diludahi oleh seluruh dunia kultivasi? Hembeh. Di dunia kultivasi yang kuat memang memangsa yang lemah, yang terkuat yang bertahan hidup. Benda bernama kepercayaan ini, sudah kubuang habis ribuan tahun yang lalu, di hadapan kekuatan yang absolut. Semua janji hanyalah omong kosong. Ah, ini apa ini? Ini adalah api surgawi legendaris peringkat pertama, yang bisa melahirkan segala sesuatu di dunia. Kaisar api yang bisa menelan semua api. Bagaimana mungkin bisa ada di sini? Arif. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia hanyalah seorang kultivator kondensasi Qi. Bagaimana mungkin memiliki kaisar api? Kecuali dia sama sekali bukan kultivator kondensasi Qi. Tidak. Ketujuh api surgawiku. Ketujuh api surgawiku. Ternyata semuanya ditelan oleh kaisar api. Meridianku. Dan Tianku. Lautan Qi-ku. Semuanya hangus terbakar oleh kaisar api. Tidak, kultivasi 1000 tahunku hancur semuanya. Ada apa denganmu? Mau menipu minta ganti rugi lagi ya? Tapi jujur saja, aktingmu ini lumayan bagus. Bahkan lebih meyakinkan daripada aktor beneran. Sayang sekali kalau kau tidak jadi aktor. Kau ternyata sudah mencapai tahap dewa emas duniawi. Pantas kau bisa dengan mudah mengalahkan Xiaoyan. Pantas saja kau bisa mengendalikan kaisar api. Pantas saja kau masih hidup setelah berpisah dengan api surgawi. Tidak heran, pantas saja Tuan Suci Kunlun tadi begitu berani menantangku. Pantas saja dia bilang biarpun kekuatannya di bawahku, dia tidak akan mundur. Ternyata dia sudah tahu sejak awal, kekuatan Ye Chen yang sebenarnya, ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa kulawan. Orang ini adalah dewa yang hidup, kultivasinya menembus langit. Semua yang dilakukannya barusan, hanyalah untuk mempermainkanku. Apa kakek ini kena pendarahan otak ya? Kenapa tiba-tiba dia jadi gila? Ada yang bisa datang ke sini untuk memeriksanya. Merokok itu merusak kesehatan. Kalau tidak ada kerjaan kenapa dia malah merampok korek api? Sekarang kan, dia membuat dirinya sendiri gila. Tamat sudah, semuanya sudah tamat. Latihan kerasku selama ribuan tahun hancur dalam sekejap. Domain suci api juga benar-benar tamat. Astaga.
begitu saja langsung lenyap. Tuan Suci Api ternyata hangus menjadi abu begitu saja. Mengerikan sekali. Si Chen ini sebenarnya punya latar belakang apa? Sampai bisa langsung membunuh Tuan Suci Api yang setingkat Tribulation Stage dalam sekejap. Aku sudah tahu dia bukan orang sembarangan, tapi aku tidak menyangka dia bisa sekuat ini. Dewa emas duniawi. Ternyata dia benar-benar seorang dewa emas duniawi. Kakek ini sedang melakukan seni pertunjukan apa sih? Orang yang baik-baik saja, kenapa malah bermain menghilang? Di mana kau? Jangan main petak umpet lagi. Sudah setua ini masih main begini. Kekanak-kanakan tidak sih? Tidak malu apa? Tuan Ye, Tuan Ye, ampuni nyawa kami. Tuan Ye memiliki kultivasi yang mencapai surga. Domain suci api kami menyadari kami jauh di bawahmu. Mulai sekarang, domain suci api kami bersedia menjadi sekte bawahan domain suci Kunlun. Kami akan mengikuti semua perintah domain suci Kunlun. Kumohon Tuan Ye ampuni nyawa kami. Kita menang. Kita menang. Kekuatan Ye Shen ternyata begitu dahsyat, bisa membunuh Tuan Suci Api setingkat Tribulation Stage dalam sekejap. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia biasa. Sebenarnya dia itu siapa? Tunggu. Tidak benar, Ye Shen hanyalah orang biasa, seorang pelayan yang kebetulan masuk ke tanah suci Kunlun. Dari mana dia punya kekuatan untuk membunuh Tuan Suci Api? Jangan lupa apa yang dikatakan Tuan Suci Api sebelumnya. Orang ini sangat mungkin mencuri senjata abadi dan warisan Master Tai Er, sekaligus memalsukan identitas sebagai murid Master Tai Er. Kekuatannya sama sekali bukan miliknya sendiri, melainkan mengandalkan pusaka curian. Tuan Putri benar, orang ini hanya mengandalkan pusaka Master Tai Er, makanya punya kekuatan sebesar ini. Dia sendiri sama sekali tidak sehebat itu. Jika tidak ada pusaka itu, dia hanyalah pelayan kondensasi Qi biasa. Bahkan aku bisa mengalahkannya ini tidak aneh lagi. Kalau tidak, dengan kekuatan Tuan Suci Api, siapa di dunia ini yang bisa menyentuhnya? Pasti dia mencuri harta karun Master Tai Er, makanya kebetulan bisa membunuh Tuan Suci Api. Kalau tidak, dia sama sekali tidak berharga. Kalian ini bicara apa sih? Mencuri pusaka apa? Mana aku punya pusaka? Cuma ada satu api kecil ini. Itu pun pemberian guruku. Ye Shen, jangan pedulikan perkataan mereka. Kamu sekarang adalah pahlawan tanah suci Kunlun. Mereka bertekuk lutut di hadapanmu. Bagaimana mengatur mereka? Semuanya terserah padamu. Kami semua mendengarkanmu. Kalian ini. Bahkan aku yang mantan pelayan saja tak bisa kalian kalahkan. Masih mau berkultivasi segala. Lebih baik kalian semua jadi pelayan saja. Setiap hari membersihkan tanah suci Kunlun. Siap mematuhi perintah Tuan Ye. Kami bersedia tinggal di tanah suci Kunlun sebagai pelayan. Membersihkan tempat ini. Sama sekali tidak ada keluhan. Ye Shen, kamu hebat sekali. Bisa membuat domain suci api tunduk dan langsung membunuh Tuan Suci Api. Luar biasa sekali. Hebat. Aku tidak merasa begitu, utamanya karena mereka terlalu payah. Aku belum pakai tenaga. Mereka sudah tumbang. Satu jari guruku pun tak bisa mereka tandingi. Para kultivator ini biasanya cuma besar mulut, giliran bertarung malah seperti anak kecil berantem. Sangat lemah. Bahkan lebih payah dari Pak Tua Tai Er. Benar-benar membosankan. Sudahlah, malas meladeni mereka. Aku kembali menyapu saja. Itu lebih santai. Tuan Putri, beberapa hari lagi adalah perayaan ulang tahun Master Xuan Tian. Kaisar berpesan khusus, meminta Anda mewakili Kekaisaran Ziai, untuk pergi mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Ini undangannya, silakan Tuan Putri lihat. Aku mengerti. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pergilah dulu. Bersiaplah untuk berangkat. 7 hari lagi kita berangkat tepat waktu baik. Tuan Putri, Master Xuan Tian ini, apakah dia orang yang hanya berada di bawah Master Tai Er? Kultivator terkuat kedua di dunia kultivasi. Aku pernah dengar orang bilang, beliau sudah hidup puluhan ribu tahun. Kekuatannya tak terukur. Apa itu benar? Ini, beliau memang salah satu petinggi di dunia kultivasi. Dan kabarnya, perayaan ulang tahun kali ini, beliau mungkin akan langsung naik ke alam abadi di acara tersebut. Menjadi dewa yang sesungguhnya. Kita tidak boleh meremehkannya, harus bersiap dengan baik, jangan sampai mempermalukan Kekaisaran Zia. Ini undangan pesta ulang tahun Pak Tua Xuan Tian. Kenapa dia mengirimkan undangan padaku? Pak Tua Xuan Tian bilang usianya one 0000 tahun. Benar atau tidak sih? Terakhir kali aku melihatnya, dia kelihatan seperti kakek umur 70-an. Rambutnya juga sudah putih semua. Perayaan one 0000 tahun apanya?
Pandai sekali membual. Tapi, dia berteman baik dengan guruku, Pak Tua Tai Er. Guru sebelumnya juga berpesan khusus, kalau dia mengundangku, aku harus datang memberi selamat pesta ini. Walaupun tidak mau, aku tetap harus pergi. Xiao Hei, bantu aku ambil hadiah ulang tahun. Tidak usah terlalu mahal, kari yang biasa saja. Nanti berikan padanya, itu juga sudah cukup jadi tanda niat baik. Ye Shen, guruku memintaku mewakili domain suci Kunlun untuk menghadiri ulang tahun Master Suantian. Entah apakah kamu ada waktu kosong untuk pergi bersamaku? Tentu saja ada. Lagi pula aku juga berencana ambil cuti ke sana. Pas sekali kita bisa pergi bersama. Guru juga bilang, setelah pesta ulang tahun ini selesai, apakah pertunangan kita bisa dilanjutkan? Tentu saja tidak masalah. Asalkan kau tidak meremehkanku. Benarkah? Jadi aku lulus ujian. Ujian apa? Tapi bibir gadis ini sungguh lembut, hehe. Ye Shen, guruku pernah dibimbing oleh Master Suantian. Aku harus pergi ke sana untuk berkunjung lebih dulu. Kamu tunggu aku di sini ya, baik? Aku tunggu kau kembali. Tak kusangka kakek itu punya pengaruh juga. Pesta ulang tahun ini terlihat mewah. Ye Shen, kenapa kau di sini? Kenapa kau bisa masuk? Memangnya kenapa tak boleh aku? Apa tempat ini kau sewa semua? Setelah Master Tai Er naik ke alam abadi, Master Suantian adalah tokoh nomor 1 di dunia kultivasi, yang bisa datang hanya para petinggi atau orang jenius. Kau masuk kategori yang mana? Aku tidak masuk keduanya, tapi aku kenal dengan Pak Tua Suantian. Ikut pestanya, cuma butuh satu kalimat saja. Sungguh lelucon, Ye Shen. Orang sepertimu mana pantas kenal Master Suantian. Kau sungguh berpikir Tuan Putriku akan percaya omong kosongmu. Sebenarnya kau sama sekali bukan murid Master Tai Er. Kau mencuri pusaka dan senjata milik Master Tai Er, lalu memalsukan identitasnya untuk menipu. Pak Tua Tai Er itu bukan orang hebat. Apa untungnya aku pura-pura jadi muridnya? Master Tai Er sudah naik ke alam abadi. Tidak ada yang bisa buktikan kebohonganmu. Jadi kau bisa seenaknya. Barang palsu tidak akan bisa jadi asli. Master Suantian adalah teman baik Master Tai Er. Hari ini kau berani datang ke sini. Itu sama saja cari mati. Begitu Master Suantian datang, kedokmu pasti terbongkar. Saat itu tiba, kau hanya akan hancur jadi debu. Kau gila ya? Ye Shen, oh He Shen, bicaramu sekeras apapun tidak ada gunanya. Hari ini kau akan menunjukkan warna aslimu. Kini aku sudah menembus tahap akhir formasi jiwa, bisa dibilang yang nomor 1 di generasi muda dunia kultivasi. Mulai hari ini, aku tidak hanya akan menikahi Yue Li, tapi juga akan mewarisi tahta guru, Wu Jifeng. Kultivasiku tidak kalah darimu, bakatmu juga tidak lebih dariku. Warisan guru tentu saja jatuh padaku, apalagi tentang Yue Lai. Aku tidak akan menyerah, memangnya kau pantas berebut denganku. Tunggu saat guru tiba, kita lihat siapa yang akan mewarisi kedudukannya. Baiklah. Kita lihat dia akan memilihmu atau aku. Kalau aku yang terpilih, Yue Li juga milikku. Setuju, kau tak akan pernah menang dariku. Silakan saja atur taruhannya. Kakek itu bilang aku duduk di sini. Ini kan meja utama. Repot-repot amat. Nak, siapa yang memberimu keberanian untuk duduk di situ? Dasar orang bebal. Tempat itu saja aku dan Wu Jifeng tidak pantas duduk di sana. Silakan duduk. Kau pikir ini di rumahmu? Memangnya tidak boleh duduk di sini? Banyak kursi kosong begini. Duduk saja dimanapun. Baris pertama ini, hanya ketua sekte besar. Dan tuan suci dari domain suci yang berhak duduk. Oh, maaf ya, aku sungguh tidak tahu tentang itu.
Kanggung sekali, bukannya di undangan aku disuruh duduk di sini. Kau pikir tempat ini tempat apa? Bisa seenaknya kau duduki lalu pergi begitu saja. Hanya seorang pelayan, rendahan begini bagaimana bisa masuk? Seseorang. Sretsi tidak tahu diri ini keluar. Sudah kubilang, Ye Shen datang ke sini. Pada akhirnya hanya akan membuat malu saja. Sekarang dia melakukan hal bodoh seperti ini. Ternyata hanya akan diseret keluar. Nasibnya lumayan bagus, coba saja tunggu Master Kuan Tian datang dan membongkar kedok aslinya. Tak hanya akan diseret keluar, tapi akan langsung dihancurkan sampai jadi debu. Tunggu, beginikah cara kalian memperlakukan tamu? Tamu. Barang tak berharga seperti serangga sepertimu, pantas dianggap tamu di pesta ulang tahun guruku. Kalau bukan karena kami merasa malas membunuh sampah. Rendahan sepertimu. Sekarang kau pasti sudah mati. Jangan sedikit-sedikit memaki orang. Kenapa aku bukan tamu? Aku punya undangan kok. Hahaha. Ye Shen, kau tahu tidak ucapanmu itu lucu sekali. Yang bisa dapat undangan, itu pun sudah merupakan petinggi terendah di dunia kultivasi. Kekaisaran Ziyu kami sudah berada di puncak dunia manusia. Tapi kaisarku hanya menerima undangan perunggu tingkat terendah. Aku datang mewakilinya. Hanya bisa duduk di paling sudut. Sementara meja yang ada di tengah sana, itu hanya untuk para ahli terkuat di dunia kultivasi yang boleh duduk di sana. Mereka yang belum mencapai tahap formasi jiwa tak boleh duduk. Ah, ya, mereka tidak salah. Bahkan kultivator formasi jiwa hanya boleh duduk di tengah. Dan untuk meja bagian dalam itu, hanya para ahli terkuat yang boleh duduk di sana. Kursi barisan yang kau duduki ini, hanya petinggi sekde dan kultivator Tribulation Stage yang pantas. Kau mendudukinya barusan. Bukan cuma mengotori kursinya, tapi juga menghina semua kultivator yang hadir. Kalau aku ada undangan bagaimana? Undangannya yang memintaku duduk di situ. Kau benar-benar menguji kesabaranku ya. Mati sudah di depan mata masih berani banyak alasan. Kultivator rendahan sepertimu ini. Kalau sampai kau punya undangan, aku akan langsung makan meja ini hidup-hidup. Akan kubuat kau tahu bagaimana rasanya ingin hidup tak bisa. Ingin mati pun tak mampu. Kau sendiri yang bilang begitu ya. Ye Shen, kau kira semua orang di sini idiot? Memalsukan undangan masih berani menunjukkannya. Cari mati. Di semua undangan ada energi ajaib. Dari Master Suantian asli atau palsu sekali lihat akan ketahuan. Kau tak punya sihir Master Suantian. Masih berani memalsukan undangan. 100 nyawa pun tak cukup untuk menebus nyawamu. Ini ternyata asli. Bukan cuma asli. Ini adalah undangan emas yang paling terhormat. Ini hanya bisa dimiliki oleh pemimpin domain suci, serta para ahli Tribulation Stage. Hanya mereka yang berhak dapat. Apa? Ini tidak mungkin. Sudah kubilang ini asli kan? Tunggu, aku mengerti sekarang. Pasti dia datang mengekor bersama gadis suci Chu Yueli. Undangan ini pasti milik gadis suci, menempel pada Yueli. Dia hanya kultivator kondensasi Qi, mana pantas masuk bersama Yueli. Sudah jelaskan, orang ini paling juga babu suruhannya Yueli, sama seperti pelayan dan pesuruh, membawa undangan milik Yueli cuma untuk sok jagoan saja. Benar. Dia memang berlindung di balik nama besar gadis suci, untuk bisa menipu di sini. Ini jelas-jelas undanganku. Aku benar-benar kagum pada mulut kerasmu. Sudah sampai tahap ini kau masih berani membual. Kursi ini. Yuixi bebas berjalan-jalan di sini, tapi kau hanya pantas untuk diusir seseorang. Hentikan. Apakah dia gadis suci Kunlun? Tak sangka hari ini bisa melihat kecantikannya. Kudengar Shu Yuexi itu sangat cantik, bisa menjatuhkan angsa yang sedang terbang. Kecantikannya tak tertandingi, biasanya sangat sulit melihatnya.
Tak sangka seumur hidup, ternyata aku bisa melihat wajah aslinya. Benar-benar luar biasa. Gadis suciku benar-benar sangat cantik, paling cantik di antara para wanita. Tidak heran jika para pemuda cerdas di dunia kultivasi jadi gila karenanya. Ueli, sudah lama tidak jumpa, kau tetap cantik menawan. Semakin bikin berdebar. Serangga busuk ini, beraninya mencatut namamu dan berbuat sesuka hati. Akan kubereskan untukmu. Wu Jifeng, kau hanya bisa melontarkan sanjungan murahan. Ueli itu wanita paling cantik di dunia kultivasi. Tak butuh sanjunganmu itu. Lagi pula, hari ini guru menyuruhku mengatur acara. Bajingan ini membuat onar pada Ueli. Jadi aku yang akan mengusirnya. Hentikan. Ye Shen adalah tunanganku, bukan bajingan atau apa. Minggir kalian. Ueli, sampah ini. Tunanganmu, Wu Jifeng. Hati-hati kalau bicara. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Hei, angin apa itu namamu? Kau bilang aku ini sampah. Tapi Ueli bahkan malas meladenimu. Jadi kau itu sampah yang lebih sampah. Haha. Hah, Ueli, kau jangan-jangan hanya tak mau menerima lamaran kami, makanya mengarang cerita bohong ini. aku tak sekurang kerjaan itu. Pertunanganku dan Ye Shen diatur oleh guruku. Kalau kalian tidak percaya, tanyakan pada guruku baiklah. Ueli, apa bagusnya sampah ini? Bicara soal bakat, akulah jenius tiada tara. Bicara soal kultivasi, aku ini tahap formasi jiwa akhir. Bicara soal latar belakang keluarga, ayahku adalah tetua tinggi di domain suci Wuji. Guruku adalah master Skuantian. Benar, aku juga jenius tingkat formasi jiwa. Keluarga Wang adalah keluarga bijak terbaik di Donghuang. Kalian lebih baik dariku. Apa gunanya? Kuncinya, Ueli tidak menyukaimu. Bahkan Kaisar Giok pun tak akan berguna. Tepat kalian dengar jelas. Ayo kita cari tempat duduk. Baiklah. Tunggu. Yuei, acara ini duduknya diatur sesuai tingkat kultivasi. Dia hanya sampah tahap kondensasi Qi, hanya pantas duduk di depan bersama anjing. Benar, tahap Naschen Soul duduk di luar. Tahap formasi jiwa duduk di tengah. Menteri duduk di bagian dalam. Sedangkan posisi yang ini hanya diperuntukkan untuk yang berada di tingkat Tribulation Stage. Aku bawa undangan Tuan Suci Kunlun. Ye Shen bersamaku. Tidak perlu mengikuti aturan tempat duduk. Maaf ya. Perjamuan ini diatur olehku. Aku bilang dia tak boleh duduk. Maka dia tak boleh duduk. Setiap orang. Satu kursi. Satu undangan. Kalau tak punya, pergilah. Undangan. Kan. Tentu saja aku punya. Aku cuma malas mengeluarkannya. Ye Shen, kau ini punya kemampuan apa sampai bisa mendapat undangan Sekte Xuantian? Omonganmu ini menghina Sekte Xuantian dan Master Xuantian. Tidak ada undangan, masih sok-sokan ada. Kulihat kau ini sudah bosan hidup memalsukan undangan untuk menyelinap masuk. Kalau begitu, aku harus memakai peraturan Sekte Xuantian untuk menghukumnya. Kalian jangan terlalu berlebihan. Berlebihan apa? Ueli. Kami hanya mematuhi peraturan. Melanggar aturan Sekte Xuantian harus naik ke panggung petir langit untuk dihancurkan oleh 5 petir. Membawa barang palsu berani menipuku. Itulah. Tunggu. Ini benar-benar asli.
Bahkan ada aura guru di atasnya. Beliau sendiri yang memberikan ini. Ah, ini mustahil. Ya, ini pasti ada yang salah. Sampah tahap kondensasi Qi sepertimu. Mana pantas guru memberimu undangan ini? Barusan kalian bilang aku tak punya undangan harus keluar, malah mau menyambarku pakai petir. Sekarang ku berikan undangannya. Kalian tidak mau mengakuinya. Apa kalian punya rasa malu sedikit pun? Dua kakak senior, kalian jangan sampai tertipu olehnya. Dia selalu pura-pura jadi murid Master Tai Er dan mencuri pusaka Master Tai Er untuk pamer. Sekarang undangan ini, jangan-jangan. Ternyata ada yang semacam itu. Kalau begitu, undangan ini tidak dihitung. Tak peduli apapun, selama undangannya asli, itu sudah cukup. Wu Jifeng, Wang Shen, kalian jangan berbuat masalah. Istriku benar. Asal undangannya asli, kamu tak perlu peduli dari mana asalnya. Apalagi, ini dari Master Skuan Tian yang diberikan padaku. 100% asli. Kalau kau melarangku duduk, itu sama saja dengan merendahkan gurumu sendiri. Undangan ini asli 100%, kalaupun dia mencurinya. Kita tak bisa berbuat apa-apa padanya. Kalau guru datang, tak akan bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih benar. Tapi kalau dia sampai duduk, muka sekte Kuan Tian kita akan ditaruh di mana? Dua kakak senior, jangan lupa, selain pakai undangan untuk hadir, juga harus diperiksa kultivasinya. Benar juga, Yan Ruyue. Kamu ini anggota domain suci Kunlun atau bukan? Kenapa terus menentang Yahen? Gadis suci, tolong perhatikan, putri kami sudah pasti anggota domain suci. Tapi dia memang malas membuang waktu bersama sampah. Kau tak boleh mentang-mentang jadi gadis suci, lalu seenaknya menuduh orang. Betul, tadinya aku sangat mengagumi pusakanya. Tak sangka dia adalah wanita yang disayang Tuhan, tapi malah merendahkan dirinya, hancur, dan bergaul dengan orang rendahan macam Yeshen. Benar-benar mengecewakan. Kukup, kalian tak perlu ribut. Ueli, kau punya undangan dan punya wibawa, mewakili domain suci Kunlun. Kau bisa duduk di mana saja yang kau suka, tapi dia itu berbeda. Orang ini punya undangan, tapi tak mewakili domain suci Kunlun. Kalau dia mau masuk sini tidak masalah, tapi apakah dia pantas untuk duduk? Semua itu kembali pada kultivasinya. Sial, apa ini yang mau dites? Kedua bajingan ini jelas-jelas ingin menyusahkanku. Bagaimana? Berani atau tidak? Yi Chen bukan takut. Tapi, jika dia dites, hanya takut kalau kau bakal ketakutan. Ketawa saja sesukamu. Aku sebagai keturunan keluarga suci, jika memang pengecut, aku tidak akan pantas hidup. Gadis suci, tidak peduli seberapa kau berusaha menangkapnya. Semua tidak akan menyembunyikan kebenaran bahwa dia adalah sampah. Ya, dengar nafasmu ini. Orang lain akan mengira kalau Yeshin juga menjadi dewa. Pantas sebagai pemimpin murid-murid di sekte ini, di usia semuda ini, sudah jadi dewa seutuhnya. Gadis suci ini benar-benar tidak jelas. Bakat sebesar Wu Jifeng malah tidak dipilih, dan malah memilih sampah kondensasi Qi itu. Tidak masalah apakah Wu Jifeng atau Wang Shen, semuanya harus 10.000 kali lebih baik dari sampah itu. Tuan Suci Chu tidak hanya bingung, dia sudah buta. Yeshen, kau sudah lihat itu. Itu adalah perbedaan kita. Bahkan perbedaan yang tidak bisa kau kejar sepanjang hidupmu. Karena kau hanya dikondensasi Qi, memang tak ada perlunya kau dites. Jangan memalukan domain suci Kunlun dan Yueli. Pergi segera adalah satu-satunya jawaban. Keluar, 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 keluar. Baik, aku terima tantangannya. Mencoba ya mencoba, siapa takut. Laki-laki boleh gagal, tapi tidak boleh mundur. Kondensasi Qi itu kebanggaanku.
Tunggu dulu. Aku ingatkan ya, kalau kultivasimu tak sampai, kamu akan duduk di depan pintu bersama anjing-anjing itu. Gila. Kamu sangat bajingan, ya. Gawat, ini adalah akhir untukku. Kondensasi Ki ini, pasti aku akan diusir dan didudukkan bersama anjing-anjing itu. Sudah begini nih, aku masih belum siap. Tahap kondensasi Ki awal. Benar-benar seperti dugaan. Biarpun kau tahap akhir, aku pasti memandangmu agak baik. Sampah sepertimu mana bisa setara dengan Yueli. Buat saja dia duduk dengan anjing. Sangat cocok. Tunggu, ada yang salah. Hasil tesnya berubah. Ah. Apa? Kalaupun ada perubahan, ini hanya tes saja. Tetap saja dia hanya akan didudukkan di pinggiran. Aku terlalu memandang rendahmu. Tidak sangka bisa sampai segini saja. Tapi ini batasnya. Tidak, ada yang salah. Semangatnya juga berubah. Ah. Tahap inti emas. Tahap Naschen Soul. Bagaimana mungkin? Pasti ini palsu. Benar-benar pasti palsu. Dia bagaimana bisa mencapai tahap Naschen Soul? Bagaimana bisa? Kenapa tingkatannya terus berubah? Tapi auranya selalu kondensasi Ki. Tidak mungkin. Aku sangat tahu orang ini. Dia tidak mungkin bisa mencapai Naschen Soul. Apa alat ujinya rusak? Dia hanyalah anak udik yang baru masuk. Dan kalau kultivasinya luar biasa dan punya banyak bakat, itu tidak mungkin melompati tahap setinggi itu. Ternyata telah menjadi dewa. Ini Tribulation Stage. Kenapa dia bisa ada di tingkat Tribulation Stage? Bukan, ini pasti bohong. Dari 10 domain dan 4 sekte. Dan dari 9 petinggi. Tidak pernah dengar orang baru setingkat Tribulation Stage. Tidak heran, kita lihat dia kondensasi Ki, ternyata kekuatannya sudah maksimal. Kembali ke masa lalu, mana mungkin kita bisa melihatnya? Sudah kubilang. Biarkan Ye Chen yang dites, malah buat kalian ketakutan sendiri. Sekarang kau tidak ada kata-kata untuk dibicarakan. Tunggu, ini tidak mungkin. Tahapnya kok masih berubah. Baiklah. Ah. Bagaimana mungkin? Kultivasinya, bahkan uji alat sekte Kuantian saja tidak bisa mengukurnya. Apakah kultivasinya sudah mencapai ranah dewa abadi yang sebenarnya? Di dunia ini bagaimana mungkin ada dewa seperti itu? Jika dia dewa, pasti sudah lama pergi ke alam dewa.
Kultivasinya tak terprediksi. Ini apa-apaan? Ah, Semuanya. Jangan tertipu oleh orang ini. Sepertinya alat ujinya rusak. Ya, itu pasti rusak. Atau kalau tidak, mana mungkin dia adalah dewa. benar, pasti begitu. Aku sudah menyadari bahwa dia tidak punya lautan ki. Tidak ada lautan ki sama sekali. Memang sudah tidak guna. Latihan bernapas saja maksa. Mana mungkin dia jadi dewa terkuat. Lagian kau itu memang sampah. Suka mengusir. Alat uji ini adalah alat pusaka sekte Skuantian, tapi malah rusak di tanganmu. Ye Shen, kau benar-benar pembawa sial. Kau hancurkan setiap barang di mana kau berada. Tetapi kali ini, tak ada lagi tetua agung atau ketua sekte yang bisa melindungimu. Tunggu, ada yang tidak beres. Monumen primal Chaos, batu pencerahan Dao, dan juga alat uji ini, bukannya mereka rusak. Tapi mereka benar-benar tidak sanggup menahan kekuatannya. Apakah mungkin? Aku ini sungguh seorang ahli kultivasi yang hebat. Ini namanya berhenti berakting, ya? Nah, kau yang cuma berada di tahap kondensasi ki. Punya kekuatan apa sampai alat uji ini tak sanggup menahan? Ini juga bukan salah siapa-siapa. Benar, kecuali dia seorang dewa sejati, baru alat ini tak sanggup menahan. Kau tak bisa. Alat uji ini rusak. Biar domain suci Kunlun yang ganti rugi. Adapun pesta ulang tahun ini, kau tak perlu ikut lagi. Sekarang, kau mau pergi sendiri? Atau mau kutampar kau kembali ke domain suci Kunlun? Master Skuantian telah tiba. Salam hormat kepada Master Suantian. Ada apa ribut-ribut tadi? Ribut-ribut. Lapor. Guru baru saja ada yang dengan sengaja merusak alat uji. Izinkan hamba membereskannya sebelum pesta dimulai. Benar setelah dia menyentuh alat uji itu, alat ujinya langsung hancur. Dosa yang tak termaafkan. Alat uji hancur. Bagaimana mungkin? Benda ini diwariskan dari alam dewa. Kecuali dewa sejati yang turun tangan, siapa yang bisa menghancurkannya? Benda inilah yang dirusak oleh sampah kondensasi ki ini. Hei, ini bukankah Ye Shen? Master Suantian datang sendiri. Lebih baik kau mengaku salah saja. Jika tidak, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jangan hanya karena gengsi semu. Pada akhirnya kau kehilangan nyawamu. Nak, sekarang kulihat bagaimana kau masih bisa membantah. Saat guruku turun tangan, bukan hanya kau yang akan mati, domain suci Kunlun juga akan terkena imbasnya. Ye Shen, hari ini, kau akhirnya akan merasakan akibat perbuatanmu sendiri. Guru, akhirnya Anda datang. Guru, Ah, guru. Apa yang terjadi? Master Skuantian ternyata memanggil bocah itu guru. Apa aku yang gila? Atau dunia ini yang gila? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Di depannya ini kan Master Skuantian. Bagaimana bisa dia menunduk hormat dan memanggil seorang kultivator kondensasi ki? Guru, Guru, apakah Anda tidak salah lihat? Benar, Guru, dia hanyalah sampah kondensasi ki. Apa kehebatannya sampai pantas dipanggil guru oleh Anda? Tutup mulut. Cepat kemari dan berlutut. Bersamaku. Menyambut guru. Berlutut. situasi apa ini? Dia adalah orang terkuat kedua di dunia, Master Skuantian, secara senioritas.
Yi Shen adalah juniornya. Secara kultivasi, Ye Shen tidak bisa dibandingkan. Sebenarnya apa yang terjadi ini? Itu Pak Tua Skuantian. Apa kau tidak salah lihat? Kapan aku menjadi gurumu? Dulu. Jika bukan karena Anda memberiku pil tribulation dan mengajarkan teknik kultivasi